Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran perkuliahan sistem daring dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan kebenaran yakni dengan ad-dinul Islam. Dalam kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 11 pendidikan kewarganegaraan yang akan menyampaikan materi tentang good governance yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Inna Istiqomah, dan teman saya, Husnul Khotimah dan Lofi Andayu Putri. A. Pengertian good governance. Good governance berasal dari dua kata, yaitu good dan governance. Good berarti baik, dan governance yaitu berarti pemerintahan. Secara umum, good and governance adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, good and governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan tanggung jawab, yang mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah, rakyat, dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Berikutnya yaitu saya menjelaskan tentang karakteristik good governance di Indonesia, terutama dikenal melalui asas-asas pemerintahan yang layak. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas negara hukum yang menjadikan undang-undang sebagai landasan hukum. Asas yang kedua yaitu asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Berikutnya yaitu asas yang ketiga, yaitu asas kepentingan hukum. Asas kepentingan hukum di sini yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Berikutnya yaitu asas profesionalis, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan kode etik dan keteraturan peraturan perundang-undangan. C. Penerapan prinsip good governance. 1. Penerapan pada sektor publik. Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan pelayanan good governance di Indonesia karena A. Pelayanan publik menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. B. Pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. C. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu masyarakat, pemerintah, dan mekanisme pasar. 2. Penerapan good corporate governance di bidang sektor swasta. Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance telah diwujudkan oleh perusahaan, di antaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan good corporate governance
di bawah sekretaris perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan good corporate governance di perusahaan. 3. Penerapan good governance dalam pemerintahan. Good governance menyentuh 3 pihak, yaitu pihak pemerintahan, pihak dunia usaha atau korporat, dan masyarakat sipil yang berpengaruh terhadap good governance, diantaranya yaitu A. Integritas pelaku pemerintahan, B. Kondisi politik dalam negeri, C. Kondisi ekonomi masyarakat, D. Kondisi sosial masyarakat, dan E. Sistem hukum.